Hai, kali ini kita akan bicara tentang satu jenis keterampilan penting yang tidak banyak diajarkan di sekolah yang disebut dengan people skill. People skill itu pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk bisa memahami, untuk bisa menyadari dalam rangka berinteraksi dengan orang, termasuk juga memahami situasi dan kondisinya. Yang menarik adalah ada seorang penulis namanya Mark McCormack menuliskan sebuah buku yang menarik, judulnya adalah What They Don't Teach You at Harvard Business School. Nah, di dalam buku tersebut dia bilang begini, sekolah mengajarkan kita kemampuan untuk membaca buku, tetapi apa yang tidak diajarkan adalah keterampilan untuk membaca orang. Nah, people skill adalah salah satu keterampilan penting untuk berbisnis di dalam interaksi kita di masyarakat yang tidak banyak diajarkan di sekolah. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya kita bicara mengenai 5 keterampilan penting yang perlu kita miliki. Satu adalah kemampuan untuk membaca orang. Apakah Anda bisa membaca kebiasaan-kebiasaan orang, polanya seseorang? Nah, kalau diperhatikan di dalam organisasi, ada orang yang bisa get along bersama dengan bosnya dan bisa punya chemistry yang bagus dengan atasannya, dengan orang-orang di sekitarnya, karena dia bisa membaca orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Dia tahu orang ini kebiasaannya seperti apa. Dia tahu polanya seperti apa. Nah, kalau Anda mau melatih kemampuan membaca orang, salah satu pertanyaan penting harus bisa Anda jawab adalah, kalau situasinya seperti ini, biasanya orang itu bakal seperti apa? Nah, kalau Anda bisa menjawab pertanyaan itu, berarti Anda cukup mengenali orang tersebut. Yang kedua adalah kemampuan kita untuk membaca emosi orang. Nah, ini yang disebut dengan emotional literacy. Misalnya contoh, pada waktu ketika Anda bertemu dengan seseorang atau ngobrol dengan seseorang, Anda bisa membaca nggak kondisi emosi orang itu, apakah dia lagi senang, lagi sedih. Nah, kadang-kadang dalam hal ini kita perlu belajar dari sekretarisnya, para atasan kita, yang biasanya mereka sering tahu. Saya masih ingat pada waktu ketika saya bekerja, kadang-kadang kalau saya harus berinteraksi dengan atasan saya harus tanya dulu kepada sekretarisnya, Pak Bos atau Bu Bos, ini bagaimana ramalan cuaca emosinya, apakah lagi cerah, apakah lagi oke. Jadi dengan begitu kita tahu bagaimana caranya kita harus berhadapan dan berinteraksi dengan dia. Yang ketiga adalah kemampuan untuk membaca situasi, untuk tahu kondisi lingkungannya. Ada satu hal yang menarik di bukunya Eunhee Hong, seorang Korea yang dibesarkan di Amerika. Dia menulis buku yang judulnya Nunchi. Nunchi itu adalah seni untuk membaca situasinya orang-orang Korea yang menjadi salah satu rahasia sukses mereka. Nah, dikatakan bukan saja keterampilan kita untuk membaca orang yang ada di depan kita, tapi membaca lingkungan. Eunhee Hong ini bercerita anak-anak di Korea sejak usia 3 tahun sudah diajari bagaimana cara membaca lingkungan situasi. Misalnya contoh, pada saat ketika naik eskalator, Anda pernah merasakan nggak ketika ada orang bergerombol di situ dan memblok jalan sehingga kita yang terburu-buru nggak bisa naik? Nah, mereka diajari untuk peka dengan lingkungan sekitarnya. Oke, kita nggak terburu-buru, tapi kan ada orang lain yang terburu-buru. So, minggir, kasih jalan. Nah, ini ada bagian kemampuan untuk bisa membaca situasi. Di dalam organisasi ini penting banget ketika kita masuk ke dalam sebuah rapat. Bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, orang-orang di sana lagi nyamankah, lagi enakkah, lagi antusiaskah dengan isu yang dibicarakan. Nah, kita perlu kemampuan untuk bisa membaca situasi itu. Yang keempat adalah kemampuan kita untuk membaca organisasi. Kalau Anda perhatikan, yang secara struktur organisasi memimpin, belum tentu dia yang memimpin. Ada orang lain yang secara de facto memimpin, tapi tidak ada di dalam struktur organisasi. Lantas siapa yang cocok dengan siapa? Siapa yang bergaul dengan siapa? Siapa bergerombol dengan siapa? Dan yang terakhir, kemampuan untuk membaca kebutuhan emosi orang. Karena dalam situasi itu kadang-kadang apa yang diinginkan oleh orang-orang itu tidak tersampaikan. Tapi kita harus bisa membaca apa sih sebenarnya kebutuhan dasarnya orang itu. Misalkan, saya masih ingat, saya pernah mengutus anak buah saya untuk berurusan dengan seorang presiden direktur. Masalahnya nggak selesai-selesai. Saya kemudian turun tangan dan berinteraksi dengan si presiden direktur tersebut. Nggak dibutuhkan 1 bulan seperti yang dibutuhkan oleh staff saya itu. Hanya kurang lebih 1 jam berbicara, masalah selesai. Ternyata setelah digali-gali, apa yang dibutuhkan oleh presiden direktur itu adalah, kenapa yang datang cuma staff? Saya kan presiden, kenapa bukan pimpinannya yang datang? Ternyata kebutuhan untuk dihargai. Nah, dalam hal ini kadang-kadang tidak gampang karena butuh radar kita untuk peka dengan kebutuhan seperti itu. Semoga obrolan kita pada kesempatan ini menantang Anda untuk mulai melatih, karena ini sesuatu keterampilan yang terlatih. Lingkungan bisa membentuk kita, lingkungan bisa melatih kita asal kita dengan sadar mau melatih keterampilan people skill kita ini. Dan yang menarik adalah, sekali lagi, keterampilan ini tidak diajarkan di sekolah.
melalui pergaulan, melalui interaksi, atau dengan cara melihat orang-orang yang punya keterampilan people skill yang bagus, kita bisa melatih keterampilan people skill ini. Semoga ini menjadi inspirasi Anda. Yuk, jadilah sukses di dalam berhasil karena punya people skill yang luar biasa. Salam antusias.